Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 29. Cerita dimulai. Chapter terlihat saat MC kita sedang bertugas menjaga pintu gerbang. Sudah kubilang, takkan kurelakan mereka kemanapun, ujar MC kita. Kemudian Chun Il Sang berkata, prajurit Noh, tolong pertimbangkan, ini adalah kesempatan bagus untuk anak-anakmu. Orang dewasa sepertimu pasti tahu artinya belajar bela diri dariku. Tak kalah dari Chun Il Sang, Jun Ang Jung berkata, pendopo naga halilintar takkan menyia-nyiakan anak berpotensi. Kemudian Li Munyang juga tak ketinggalan berkata, seperti yang kubilang, naga terbang sendiri yang akan melatih anak-anak itu. Jeho Yang melihat itu pun heran, MC kita dikepung oleh orang-orang petinggi asosiasi. Kemudian MC kita berkata dengan kesalnya, mereka takkan kubiarkan hidup untuk bertarung sepertiku. Dan jika kalian terus mengganggu tugasku seperti ini, akan kulaporkan pada atasanku. Selesai berkata seperti itu, MC kita berpikir dalam hatinya, sial, jabatan mereka semua lebih tinggi dari atasanku. Tiba-tiba seseorang berkata, berhentilah. Dan terlihat naga bijak Ji Hakdo datang menemui mereka. Salam hormat naga bijak, seru mereka menyambut kedatangan Ji Hakdo. Kemudian Ji Hakdo berkata, bukankah kita semua setuju akan mematuhi kehendak si ayah? Mendengar hal itu MC kita tersenyum dan bergumam dalam hati, terima kasih. Lalu Ji Hakdo berkata lagi, bukankah mengganggu di jam kerjanya juga justru bisa menyebabkan masalah? Saya termakan ego sendiri, maaf, saya undur diri, saut Chun Il Sang, yang kemudian berkata kepada MC kita, prajurit Noh, lain kali mari diskusikan ini dengan serius. Kemudian Chun Il Sang melangkah pergi meninggalkan MC kita disusul Jun Ang dan Li Munyang. Setelah mereka tak terlihat, MC kita berkata, atau lebih tepatnya harus kupanggil naga bijak. Terserah kau, tapi kau sudah bekerja beberapa tahun di sini kan? Apa kau baru menyadarinya belum lama ini? Tanya Ji Hakdo. Maaf, aku orangnya cukup cuek, jawab MC kita. Hahaha, apa kau benar-benar menentang anak-anakmu ikut perguruan bela diri? Tanya Ji Hakdo lagi. Tentu, bahkan sejak awal aku tidak berniat memasukkan mereka ke akademi bela diri. Jika mereka belajar dari orang-orang itu, mereka hanya akan tahu caranya bertarung seumur hidup. Jawab MC kita. Hanya tahu cara bertarung ya? Kurasa memang begitulah orang-orang yang barusan ingin mendidik anak-anakmu, ujar Ji Hakdo. Kemudian MC kita berkata, meski mereka bangsawan karena jabatannya tinggi, mereka tetap orang bebal yang cuma tahu caranya memaksa. Mungkin mereka akan kesal mendengarnya, tapi kurasa aku menyetujuinya juga, saut Ji Hakdo. Kau tidak berniat mengusirku dari sini karena ku tolak mereka kan? Tanya MC kita. Hahaha, tidak usah cemas. Ataukah memang itu motif tersembunyimu? Jawab Ji Hakdo. Tolong deh, jangan mendadak bersikap serius, ujar MC kita. Kemudian Ji Hakdo bertanya, bukankah kau ditawari tugas untuk pekerjaan lain? Ya, jawab MC kita. Apa kau sudah buat kesepakatan dengannya seperti waktu denganku? Tanya Ji Hakdo lagi. Belum, jawab MC kita lagi. Oh, tapi minatmu sudah berpindah kepadanya kan? Tanya Ji Hakdo lagi. Kalau uang sudah berbicara, siapa yang tidak tertarik? Ujar MC kita, yang kemudian lanjut berkata, tapi aku tahu, selama ini kau sudah sangat berbaik hati kepadaku. Oh, kau menyadarinya, saut Ji Hakdo. Ya, kau memberiku rumah, beserta pembantu. Tidak ada orang lain yang juga mendapatkannya, ujar MC kita. Hehehehe, itu membuatku sedikit lega. Apa artinya aku tidak perlu mencemaskan kau pergi? Saut Ji Hakdo.
Tapi kayaknya sudah beda cerita lagi sih, ujar MC kita dengan maksud terselubung. Kemudian Ji Hakdo berkata, asosiasi bukan cuma memiliki akademi bela diri, kita juga memiliki sekolah. Standarisasi mereka jadi salah satu yang terbaik dari seluruh negeri, kirimkan saja mereka. Itu sedikit saran dariku. Terima kasih atas kebaikannya, aku akan memasukkan anak-anakku ke sana jika mampu kubujuk, saut MC kita. Sebagai wali mereka, pilihlah masa depan dengan hati-hati. Pungkas Ji Hakdo yang kemudian melangkah pergi. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hatinya. Benar, mereka adalah anak-anakku. Aku akan melindungi mereka. Sin beralih kembali kepada anak-anak MC kita di Akademi Naga Surga. Aku Dang Myongho, kalian pasti tahu tentangku, ujar anak berkepala plontos. Mendengar hal itu anak-anak MC kita saling melihat dan kemudian Gung Hyun berkata, memang kau siapa? Kemudian dengan kesalnya Dang Myongho berkata, kau tidak mengenalku, aku Dang Myongho, naga langit adalah kakek buyutku. Tanpa rasa bersalah Gung Hyun berkata, terus kenapa? Mendengar hal itu Dang Myongho berpikir dalam hatinya, ternyata kebodohan mereka sudah kelewat idiot. Lalu Dang Myongho berkata, bagaimana kalau gabung dengan asosiasi naga tidur kami? Asosiasi naga tidur, apa itu? Tanya Gung Hyun yang tidak mengerti. Kemudian rekan Dang Myongho berkata, kau belum pernah dengar tentang kami. Hei, kenal kita saja tidak, apalagi itu. Kemudian anak berkepang berkata, asosiasi naga tidur berisi anggota yang akan menjadi master asosiasi naga langit. Aku Buntae, naga halilintar adalah mentor kakakku, Ji Sangmun. Dia adalah murid langsung dari gaya bertarung keluarga Yunan baik. Oke, terus kenapa? Tanya Gung Hyun lagi. Kemudian rekan Dang Myongho lainnya berkata, kalian ini sangat beruntung loh. Biasanya kami tak mengajak orang asing. Jadi jangan pergi dulu setelah pelajaran nanti berakhir. Kami ingin memperkenalkan anggotanya pada kalian, dan menyiapkan orientasi, ujar Dang Myongho. Kami sibuk, saut So Hyun. Ujar Dang Myongho yang terkejut karena langsung ditolak. Kemudian So Hyun berkata, kami terlalu sibuk untuk bermain-main dengan kalian. Aku harus belajar huruf dan mereka berdua harus berlatih. Apa kau tidak sadar mengatakan apa? Saut Dang Myongho yang sedikit kesal. Tentu saja, seperti kataku, kami tidak punya waktu luang untuk bermain dengan kalian. Sudah banyak orang yang mengajari kami berbagai hal. Kami tidak butuh lagi. Pungkas So Hyun. Kemudian Dang Myongho yang kesal berkata, waktu luang, bermain-main, apa maksud perkataanmu? Asosiasi naga tidur tidak butuh wanita sepertimu. Yang ku ajak hanya mereka berdua. Kemudian dengan cueknya Gung Hyun dan Gung Myung saling berbincang. Kau mau main dengan mereka? Tapi kita sudah banyak urusan. Tapi mereka sudah mengajak kita main. Main sama tetangga saja kita jarang sempatkan. Iya juga sih. Bong saja jadi agak kesal sama kita loh. Dang Myongho yang kesal terhadap sikap cuek anak-anak MC kita berkata, berani-beraninya kalian, beraninya kalian. Sambil melangkah pergi anak-anak MC kita kembali berbincang. Yuk aku lapar, minta bibi buat masak ayam pedas nanti malam yuk. Tapi Bong tidak suka pedas-pedas. Chapter beralih di kediaman naga terbang. Terlihat murid-murid dari Moon Ungwo saling berdiskusi. Apa semua lancar? Tanya Go Seungwol. Dia benar-benar keras kepala. Jawab Li Munyang. Hahaha. Padahal yang lain bersikeras masuk sini, ujar Go Seungwol. Kurasa dia hanya belum tahu selangkah apa kesempatan untuk bisa masuk sini. Apalagi dia hanyalah prajurit tingkat 1, saut Li Munyang. Mendengar hal itu Song Moon Seop berkata, jika dia tidak tahu, bagaimana kalau kita beritahu saja? Mau dicoba? Yakin, ngeyelnya itu sudah kelewatan loh, ujar Li Munyang. Jika si ayah sulit dibujuk, kita hanya harus membujuk anak-anaknya. Pungkas Song Moon Seop. Anak-anaknya, tanya Li Munyang. Mendengar hal itu Go Seungwol berkata, hahaha, betul sekali, itu ide yang luar biasa. Jika mereka meminta sesuatu pada si ayah,
dia tidak akan melarang lagi. Percayakan padaku Kak, saut Song Munseok. Scene beralih di malam hari di kediaman MC kita. Terlihat MC kita dengan Gung Hyun dan Gung Myung sedang belajar menulis huruf diawasi guru kecil So Hyun. MC kita yang tengah berusaha menulis karakter huruf berpikir dalam hatinya. Ah, percuma saja, karakter di sampingnya apa ya? Kemudian MC kita menoleh kepada Gung Hyun dan Gung Myung lalu berkata, "Hei, tulis yang benar, kau sudah janji mau belajar huruf." "Mengaca, ayah bodoh," ujar So Hyun yang mengawasi. "Nah begitu," ujar MC kita melihat Gung Hyun menulis. "Ayah," panggil So Hyun yang mengawasi. "Hah," saut MC kita. Kemudian So Hyun berkata, "Punyamu saja belum selesai loh." "Tapi kan sudah hampir, aku sudah tahu kok," jawab MC kita. Lalu So Hyun berkata lagi, "Ayah, bedanya hampir dan sudah itu bagaikan tingginya langit dan bumi." Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hatinya, ibu mereka saja tidak pernah bicara begini. Siapa yang mengajarinya seperti ini? "Kau sendiri yang sudah bilang ayah. Meskipun cuma tahu satu hal, tapi lakukanlah dengan benar dan sempurna," ujar So Hyun yang kemudian berpikir dalam hatinya. "Apa aku terlalu tegas ya?" Mendengar hal itu MC kita dengan tekadnya mulai menulis dan berpikir dalam hatinya. "Akan kutulis yang bisa kutulis. Aku harus menulis bagaikan hal terakhir yang harus kulakukan." Scene beralih di Akademi Naga Surga, saat anak-anak MC telah pulang dari akademi. "Jangan mampir-mampir pulangnya Kak. Aku mau belajar menulis dulu," ujar So Hyun yang berpisah dengan Gung Hyun dan Gung Myung. "Iya kami tunggu di rumah," saut Gung Hyun. Kemudian saat So Hyun melangkah pergi Gung Hyun berkata lagi, "Belajar yang rajin demi kami bertiga. Pulangnya jangan kemalaman," ujar Gung Myung menambahi. Beberapa saat kemudian Gung Hyun dan Gung Myung terkejut saat seseorang yang memanggilnya. Gung Hyun, Gung Myung. Gung Hyun dan Gung Myung pun menoleh ke arah sumber suara itu dan terlihat bahwa Sun Munseok datang menghampirinya. "Salam," seru Gung Hyun dan Gung Myung berkata serempak. "Kalian sedang mau pulang?" tanya Song Munseok. "Iya," jawab serempak Gung Hyun dan Gung Myung. Kemudian Song Munseok merayu anak-anak MC untuk mengajari mereka bela diri terbang. Dan kemudian mereka melangkah pergi menuju bukit yang berada di aliansi. Beberapa saat kemudian saat mereka telah sampai di tempat tujuan, Song Munseok berpikir dalam hatinya, tidak perlu membuat anak-anak takjub, cukup berikan mereka sebuah cita-cita. Dan kemudian lanjut berkata, "Perhatikan baik-baik orang seperti apa kakakmu ini." Gung Hyun dan Gung Myung yang antusias menatapnya. Kemudian Song Munseok bersiap-siap untuk melakukan jurusnya. Dengan sekali hirupan nafasnya Song Munseok melompat terbang ke pucuk pohon. "Wow!" seru Gung Hyun dan Gung Myung yang melihat itu dengan antusias. Song Munseok terus terbang dari pohon satu ke pohon lainnya. Saat melakukan hal itu Song Munseok berpikir dalam hatinya, "Ah, aku berlebihan, tenagaku langsung habis. Tapi asal bisa menarik perhatian mereka, tak apa kalau capek pun." Dengan sekali lompatan Song Munseok melompat tinggi dan kemudian mendarat dengan mulus sempurna di hadapan Gung Hyun dan Gung Myung. Gung Hyun yang antusias melihat hal itu berkata, "Benar-benar bisa terbang." "Sudah begitu lama sekali," tambah Gung Myung. Mendengar hal itu Song Munseok berkata, "Bagaimana keren kan?" "Iya hebat sekali," saut Gung Hyun dan Gung Myung serempak. Lalu Song Munseok lanjut berkata, "Kalian juga pasti bisa melakukan ini dengan sedikit berlatih." Dan kemudian lanjut berpikir dalam hatinya, "Meski aku dijuluki jenius dalam teknik pelayangan tubuh juga butuh 10 tahun untuk bisa begini sih." Ya, 10 tahun dalam pembelajaran bela diri memang bukan waktu yang terlalu lama. Kakek-kakek itu berjalan tapi dia bisa melayang. "Iya, dia benar-benar terbang," seru Gung Hyun dan Gung Myung berdiskusi. Mendengar hal itu Song Munseok berpikir dalam hatinya. Berjalan, kemudian Song Munseok lanjut bertanya, "Siapa yang kalian maksud kakek-kakek? Apa ada orang lain yang menunjukkan hal serupa?" "Iya mereka tidak bisa terbang tapi mereka bisa jalan di udara,"
Jawab Gung Hyung. Katanya kami juga bisa kalau mau belajar, tapi aku lebih suka bisa terbang. Tambah Gung Myung. Berjalan di udara tanpa pijakan. Teknik itu harusnya lebih sulit dibandingkan pelayangan tubuh seperti yang ku lakukan tadi. Siapa sebenarnya mereka? Gumam Song Munseop dalam hatinya. Lalu Song Munseop lanjut bertanya. Maksudmu mereka berjalan di udara tanpa pijakan apapun? Begini, terus begini, ujar Gung Hyun yang mencoba mempraktekkannya. Apa kau tahu nama mereka? Tanya Song Munseop lagi. Rahasia, iya rahasia, seru Gung Hyun dan Gung Myung. Mendengar hal itu Song Munseop berpikir dalam hatinya. Entah siapapun mereka, tapi mereka sudah beraksi duluan. Aku hampir kehilangan kesempatan untuk pertama bertindak. Kemudian Song Munseop lanjut berkata, tapi terbang jauh lebih keren dari berjalan di udara kan? Iya, aku juga ingin terbang, saut Gung Hyun dan Gung Myung. Untuk bisa terbang tidak terlalu susah kok. Mau mencobanya, ujar Song Munseop. Caranya, tanya Gung Hyun dan Gung Myung serempak. Song Munseop tersenyum dan dengan sekejap langsung berada di belakang Gung Hyun dan Gung Myung lalu berkata, tentu saja ikut terbang denganku. Pegangan yang erat, ujar Song Munseop sambil merangkul Gung Hyun dan Gung Myung. Kemudian dengan sekali hirupan nafasnya Song Munseop melompat terbang dari pohon satu ke pohon lainnya sambil membawa Gung Hyun dan Gung Myung. Wah, ujar Gung Hyun dan Gung Myung yang nampak senang dan antusias. Sambil melompat terbang dari pohon satu ke pohon lainnya Song Munseop berpikir dalam hatinya. Beginilah caranya membujuk anak-anak. Kemudian beberapa waktu ke depan, Shin beralih kepada MC kita yang sedang menjaga gerbang. Kau sudah dapat keputusan? Tanya Jeho. Tidak ada yang perlu diputuskan. Aku takkan mengirim mereka kemanapun. Jawab MC kita. Kemudian Jeho berkata lagi. Jika kau mau mengeluarkan mereka dari Akademi Bela Diri, mungkin kau harus mengajari mereka dari yang terbaik. Ada banyak pesaing yang bahkan tidak diterima loh. Kalau begitu, aja saja orang lain, saut MC kita. Kau ini benar-benar aneh, pungkas Jeho lagi. Tidak aneh hanya saja, ujar MC kita berkata yang belum selesai tiba-tiba seseorang menghampirinya dengan terburu-buru dan berkata, apa kau ayah Noh? MC kita yang terkejut melihatnya hanya terdiam. Apa kau ayahnya Noh? Tanya orang itu lagi. Siapa kau? Saut MC kita. Kau harus ikut denganku, ujar orang itu. Aku sedang di tengah jam kerja, nanti saja. Jawab MC kita. Kemudian orang itu lanjut berkata, kau benar-benar harus ikut, kau tak perlu mencemaskan jam kerja, aku sudah memberitahukan kantor prajurit. Memangnya ada apa? Tanya MC kita. Anak-anakmu menghilang, ungkap orang itu. Mendengar hal itu pun MC kita terkejut bukan main. Shin beralih beberapa waktu sebelumnya. Saat Gung Hyun, Gung Myung dan Song Munseop telah selesai dengan jurus terbang Song Munseop. Bagaimana hebat kan? Tanya Song Munseop. Kau sangat hebat kak, saut Gung Hyun. Pasti enak sekali bisa terbang seperti itu sepanjang hari. Imbu Gung Myung menambahi. Kemudian Song Munseop lanjut berkata, apa kalian juga mau mempelajarinya? Kalau mau, biar ku kenalkan kepada masterku. Mau, seru Gung Hyun dan Gung Myung serempak. Heh, sudah kuduga. Gampang sekali, gumam Song Munseop dalam hatinya. Dan kemudian lanjut berkata, kalian pasti bisa terbang lebih mahir setelah berlatih. Jangan patahkan momentumnya. Setelah mereka melakukan sumpah guru dan murid, yang lain pasti takkan bisa berkutik. Pikir Song Munseop dalam hati. Kemudian mereka melangkah pergi dari bukit hutan dalam asosiasi. Saat melangkah pergi sambil berbincang-bincang, Song Munseop terkejut merasakan serangan yang tiba-tiba. Namun dengan sekejap Song Munseop bisa menghindari meski sedikit tergores di pipinya. Dan tiba-tiba dua orang bertopeng menghadang langkah mereka. Song Munseop dengan sigap bersiap dengan kuda-kudanya lalu mencabut pedangnya. Sekian untuk episode kali ini,
Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.